wabarakatuh. Salam ekonomi. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Di dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pendapatan nasional. Baiklah anak-anakku, sebelum menginjak ke materi, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu mendeskripsikan metode pendapatan nasional, kemudian diharapkan kalian mampu menjelaskan pendapatan per kapita, kemudian yang ketiga diharapkan kalian mampu menganalisis distribusi pendapatan nasional, dan yang terakhir diharapkan kalian mampu menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama itu tentang penghitungan pendapatan nasional, dan yang kedua yaitu tentang pendapatan per kapita. Oke, kita mulai saja. Materi yang pertama tentang penghitungan pendapatan nasional. Baiklah anak-anak, di dalam menghitung pendapatan nasional, ada 3 jenis pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ada pendekatan produksi. Yang kedua, ada pendekatan pendapatan. Dan yang terakhir, ada pendekatan pengeluaran. Kita mulai dari pendekatan yang pertama. Pendekatan produksi adalah pendekatan yang menghitung seluruh nilai tambah dari barang ataupun jasa yang dihasilkan dalam satu sektor tertentu. Untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu produk domestik bruto sama dengan nilai tambah 1 ditambah dengan nilai tambah yang kedua, ditambah nilai tambah yang ketiga, dan ditambah nilai tambah yang seterusnya. Nah, dari mana kita bisa mengetahui berapa nilai tambah 1, nilai tambah 2, nilai tambah 3, dan nilai tambah seterusnya? Nah, nilai tambah ini bisa diperoleh dengan cara nilai output dikurangi dengan nilai input. Di sini saya akan memberikan contoh, misalnya di sini ada nilai output dan nilai input. Di sini ada beberapa sektor seperti sektor pertanian, pabrik benang, pabrik tekstil, industri garmen, dan perdagangan. Nah, di sini ada nilai output dan nilai input. Nah, untuk mengetahui nilai tambahnya, nilai output dikurangi nilai input. Contohnya di dalam pertanian, nilai output 200 dikurangi dengan nilai input 0 sama dengan 200. Kemudian nilai output dari pabrik benang yaitu 400 dan nilai outputnya adalah 300. Maka dikurangi, hasilnya nilai tambahnya adalah 100. Begitupun seterusnya. Nah, GDP merupakan nilai tambah dari keseluruhan sektor tersebut. Bisa dipahami? Itu dia metode penghitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi. Yang kedua yaitu dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional berdasarkan metode pendekatan pendapatan dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi. Secara sistematis, gross domestic product dapat dihitung dengan cara menjumlahkan upah ditambah sewa ditambah bunga dan ditambah laba. Nah, itu yang kedua. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu pendekatan pengeluaran. Di dalam pendekatan pengeluaran yang dihitung adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, seperti konsumsi masyarakat, investasi pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor dan impor, atau sektor rumah tangga luar negeri. Pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan dengan cara Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Artinya, pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor.
Nah, itu dia metode penghitungan pendapatan nasional. Kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita tersebut? Cara menghitungnya yaitu gross national product dibagi dengan jumlah penduduk. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Di description box di bawah ada soal yang bisa kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi.